Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Andang Panji Nugroho dengan akhir NIM 234. Saya Zahra Falisya Nabila dengan akhir NIM 227. Saya Nur Alfia Salma dengan NIM akhir 238. Saya Dia Yulandari dengan NIM akhir 210. Saya Nisa Aulia Putri Selina dengan NIM akhir 229. Dan saya Lutfi Hairunisa dengan NIM akhir 205. Kami akan melakukan wawancara terhadap UMKM Falstan Clothing dengan narasumber Bapak Alex. Ya. Pertanyaan yang pertama mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, latar belakang usaha sablon ini, berdirinya tahun kapan, sama kok bisa terpikir mendirikan sablon ini? Kalau untuk Falstan sendiri itu dibentuk tahun 2018, kita mulai usaha. Terus untuk terfikirnya itu dari lulus SMA itu sudah usaha bareng sama temen, kita belajar sablon. Karena kebetulan saya dan temen itu dulu itu anak underground, hidupnya sama anak-anak punk, itu lebih banyak itu belajar sablon untuk mencari rezeki. Di situ kami belajar nyablon sendiri, terus kita buka distro tahun-tahun 2012-13, terus makin berkembangnya waktu 2018 fokus ke sini usaha sendiri. Selanjutnya untuk pertanyaannya, data apa saja yang dicatat oleh Falstan Cloth? Misalkan kayak data transaksi penjualan seperti itu. Kalau data di sini mulai paling basic itu pasti ada data transaksi untuk pembelian dan penjualan dari customer, terus bahan baku. Terus kedua itu data pelanggan, itu pasti ada data pelanggan, kita selalu follow up pelanggan. Terus ada lagi untuk data stok bahan baku, kita punya kain berapa, itu pasti ada. Terus yang terakhir ya data tentang keuangan bulanan sama tahunan. Selanjutnya, bagaimana metode pencatatan atau penyimpanan data saat ini? Kalau untuk penyimpanan di sini tuh masih pakai Excel. Untuk pengerjaan dari Excel, nanti kita untuk bulanan sendiri nanti setiap akhir bulan itu nanti ada di print out, jadi kita untuk jadi bisa dikumpulkan, ada data fisik, ada data yang soft file juga ada, jadi sebagai backup. Iya. Kan tadi Bapak bilang ada data pelanggan, data stok, data keuangan. Nah, itu gimana cara Bapak mengelolanya? Kalau di saya itu kan karena pakai Excel semua, itu nanti Excel itu pasti ada folder-folder masing-masing. Kalau kami di situ. Kalau data pelanggan itu lebih banyak itu di Excel. Tapi kalau yang untuk data keuangan dan lain-lain itu biasanya kita buat ada dua rangkap, satu soft file, satu hard file. Jadi kita bisa lihat langsung di kamera, di layar. Terus kedua, setiap bulan kita evaluasi tim, nanti kita buka laporan keuangan di situ. Apa kendala utama dalam mengelola data saat ini? Misalnya kayak mungkin ada data yang sering hilang atau mungkin tidak ada backup. Kalau kendala itu sebenarnya itu kalau teknis itu nggak ada ya teknis, karena tadi sudah saya jelaskan kita untuk data punya backup. Cuma yang paling sering itu biasanya miskomunikasi antara admin, itu pasti ada. Misalnya kita mau beli kain segini tanggal sekian, adminnya itu kadang itu sehari kan kita bisa beli sampai 2-3 kali. Adminnya itu kadang itu langsung dirangkap jadi satu, nggak dipisah. Itu udah miskom kayak gitu kan, harus dipisah untuk detailnya. Jadi kita tahu pergarapan ini, garapan A itu menghabiskan berapa kilo kain, terus catnya berapa kayak gitu. Kalau untuk teknis selama ini nggak ada data hilang, enggak. Karena kalau kita tahunan itu kita lebih banyak itu kita rangkap terus langsung kita print out. Jadi walaupun data di komputer hilang, kita masih punya yang ini backupnya. Itu selanjutnya kan banyak nih data yang ada di Falstan ini. Bagaimana sih Falstan itu mengamankan keamanan dari data-data yang ada, misalkan dari data Falstan itu sendiri ataupun data dari konsumen. Kan seperti ada kayak data desain, data logo atau data internal perusahaan itu seperti apa untuk pengamanannya? Kalau data untuk keamanan itu sebenarnya itu di sini masih basic-basic aja, karena di sini untuk masalah data intern itu masih yang megang cuma saya. Jadi nggak setiap orang bisa masuk. Jadi akses hanya satu orang. Akses cuma satu orang di situ.
Jadi masih aman sih. Kecuali laporan keuangan pun kan kita harus pilah-pilah mana yang bisa dipublis, mana yang enggak di situ. Untuk mengurangi kemungkinan terjadi itu apa yang Bapak lakukan? Misalnya nanti atau ada pencurian logo, misal saat pengerjaan kan pasti entah dari karyawan, entah dari siapa melihat apa yang kita kerjakan, atau nanti ada dokumentasi atau seperti apa itu. Bagaimana pencegahan dari Falstan? Kalau untuk ini kan dokumentasi kan masalah desain. Iya. Itu biasanya itu kalau saya untuk penggarapan itu kan kadang ada dari universitas atau dari kampus, itu biasanya kita sensor. Itu satu. Terus yang kedua, kalau ada garapan kayak komunitas itu biasanya kita izin dulu, boleh nggak di post sama customer. Kalau boleh ya kita post itu nggak full postnya, paling cuma desain tapi kita ngambilnya nggak langsung dari atas. Kalau di area atas kan gampang dicontek, kita biasanya dari samping gitu, jadi tetap nggak bisa diambil. Yang paling awam ya pakai watermark. Tapi pernah nggak Pak kayak kejadian seperti itu, kayak kecolongan seperti itu, pernah nggak? Pernah kayak gitu. Kalau kayak gitu pernah, cuma apa ya, itu kesalahannya malah bukan di saya. Jadi kesalahannya dari broker, dari customer. Dia nge-share desain, dia itu mau buat kaos dari 2 divisi, desainnya yang dicolong di situ. Nah, biasanya kalau untuk mengantisipasi desain dengan kalau kayak broker atau instansi, kita biasanya pakai MOU. Jadi kan ada perjanjian nanti desain ini boleh keluar apa enggak, boleh dipublis apa enggak. Kalau dipublis nanti kan pasti ada sanksi kalau MOU. Oh, jadi dari kami juga nggak publis, dari mereka juga nggak publis di situ. Mungkin ini Pak, pertanyaan terakhir. Ini kan di awal belum sempat ditanyakan. Kenapa sih kok dinamai Falstan Cloth? Asal usul namanya. Falstan itu aslinya bahasa Swedia. Itu artinya itu kemakmuran. Kalau kita pakai bahasa Inggris terlalu pasaran. Iya. Berarti kalau hubungan dari nama terus sama perusahaan sendiri apa itu Pak, filosofinya? Ya filosofinya dengan dengan kami buka usaha seperti itu bisa membuat suatu yang kemakmuran. Hidup kita jadi makmur, bukan hanya untuk owner, tapi juga untuk karyawan dan warga sekitar juga. Karena nanti kedepannya kan kita nggak cuma bisnis aja, tapi kan kita juga mensejahterakan karyawan, itu pasti. Terus kanan kiri tetangga, terus kalau lingkungan bisa ya kenapa enggak, di situ sih. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas tempat sama waktu yang sudah diberikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, sama-sama.